Anda kembali di kabar hari ini, pemirsa. Bareskrim Mabes Polri menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi terlapor dan gelar perkara, penyidik menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka. Pegiat media sosial tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas sangkaan pasal 45 ayat 2, Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Edi Mulyadi langsung ditahan hingga 20 hari ke depan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Edi ditahan atas pertimbangan dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Penanganan kasus ujaran kebencian dan pemberitaan bohong. Kita ketahui bahwa Saudara EM tadi pagi kurang lebih pukul 9:54 telah memenuhi surat panggilan kedua yang dilayangkan, dan setelah hadir dilakukan swab dulu terhadap Saudara EM dan hasilnya negatif. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dilakukan terhadap Saudara EM sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16.15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti, pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang, terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan saat ini di Mabes Polri, sudah ada rekan kami Imran Tajudin yang akan melaporkan langsung dari Mabes Polri. Selamat malam Imran, silakan dengan informasi terbaru dari sana, dan apakah sudah ada juga beberapa kerabat yang berkunjung ke sana? Ya, sampai sejauh ini malam ini kami lihat tidak ada aktivitas di lobi Bareskrim Mabes Polri. Kami juga belum melihat adanya kedatangan keluarga dari Edi Mulyadi yang datang untuk menjenguk atau melihat kondisi dari Edi Mulyadi. Namun setelah penangkapan dan juga penahanan yang dilakukan, ini Edi Mulyadi ditahan, tadi disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, bahwa Edi Mulyadi akan ditahan mulai hari ini selama 20 hari ke depan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Tadi juga seperti Anda juga sudah sampaikan bahwa ada beberapa alasan kenapa kemudian Edi Mulyadi ditahan begitu. Selain alasan subjektif, ada juga alasan objektif, yaitu ancaman hukuman yang memang di atas 5 tahun. Tadi disampaikan juga dalam konferensi pers ada beberapa pasal sebenarnya yang ditujukan kepada Edi Mulyadi, tapi pasal yang mendasari tadi disebutkan bahwa pasal yang mendasari adalah pasal 45 ayat 2, Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas ras, suku, agama, dan antar golongan, dan beberapa pasal lainnya. Maksimal tadi memang ancaman maksimal yang
bisa dikenakan kepada Edi adalah 10 tahun. Itu adalah ancaman maksimal begitu. Nah, sebenarnya pemanggilan untuk Edi Mulyadi ini sudah dilakukan sebelumnya di pemanggilan pertama, yaitu pada hari Jumat lalu, namun Edi Mulyadi berhalangan hadir. Baru hari ini tadi pagi tiba di Barreskrim Mabes Polri untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian, ditemani oleh beberapa kuasa hukumnya. Tadi tiba pukul 9.50-an, kemudian setelah itu menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam lebih sampai dengan pukul setengah 7 malam tadi, dan dinyatakan setelah melakukan gelar perkara, pihak kepolisian kemudian menetapkan status Edi sebagai tersangka ujaran kebencian, dan saat ini langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, dan juga akan tentu melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Demikian Nagita, kami laporkan dari Barreskrim Polri. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Imran Tajudin, laporan langsung dari Mabes Polri.